Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonayatul Raha. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya mengenai jurnal yang ditulis oleh Khairul Ansar dengan judul Pembelajaran Bahasa Kedua Mahasiswa Asing. Baik, yang melatar belakangi pembelajaran bahasa kedua mahasiswa asing, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing atau sering dikenal dengan BIPA, merupakan salah satu ranah bahasa Indonesia dan pembelajaran yang diprogramkan khusus bagi pelajar asing. Yang menjadi rumusan masalah dari pembelajaran bahasa kedua mahasiswa asing yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa kedua mahasiswa asing. Tujuannya yang diangkat yaitu untuk mengetahui tentang pembelajaran bahasa kedua mahasiswa asing. Yang menjadi landasan teori dari pembelajaran bahasa kedua mahasiswa asing yaitu hasil pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ditemukan bahwa pengajar program Dharma Siswa menggunakan metode drilling dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, yang menjadi temuan dari pembelajaran bahasa kedua mahasiswa asing yaitu berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ditemukan bahwa pengajar program Dharma Siswa atau bisa disebut dengan program beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa asing dari berbagai negara-negara tersebut. Metode drilling dalam suatu kegiatan melakukan hal yang sama atau berulang-ulang dengan tujuannya untuk memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan suatu bahasa. Tujuan diterapkannya metode drilling dalam pembelajaran bahasa kedua mahasiswa asing adalah agar mahasiswa dapat mengetahui atau mengingat suatu kosakata, makna maupun kalimat tertentu. Dengan mengulang-ulangkan kosakata atau kalimat yang sama, diharapkan mahasiswa asing akan memiliki keterampilan berbahasa secara permanen karena mengingat masukan bahasa yang baru saja diberikan. Metode drilling biasanya digunakan dalam pembelajaran membaca, berbicara. Akan kesalahan berbahasa mahasiswa asing biasanya ditemui ketika mereka membaca, mengucapkan suatu kosakata yang kurang baik dan tepat serta kaidah bahasa. Contoh kasus yang dapat saya ambil dari jurnal pembelajaran bahasa kedua mahasiswa asing yang ditulis oleh Khairul Ansar, yaitu bahwa mahasiswa asing belum dapat mampu mengingat suatu kosakata atau kalimat yang kurang tepat dalam kaidah bahasa. Solusinya, agar mahasiswa asing dapat mengingat suatu kosakata atau kalimat, maka menggunakan metode drilling. Metode drilling dengan mengulang-ulangkan kosakata maupun kalimat yang sama agar mahasiswa asing dapat mengingat atau memahami kalimat tersebut. Baik, yang dapat saya simpulkan dari jurnal pembelajaran bahasa kedua mahasiswa asing yaitu dapat disimpulkan bahwa secara umum perkembangan pembelajaran bahasa kedua mahasiswa asing dapat dilihat dari perkembangan filosofis, sintaksis, dan menggunakan metode drilling. Dimasukkan bahasa untuk mengasah kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa asing bagi program beasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari jurnal pembelajaran bahasa kedua mahasiswa asing. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.